Oke, selamat datang di grup channel trading bareng saya. Di grup ini akan membahas lebih banyak tentang tips trading dan analisa. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik ya, yang sangat menarik, yang cukup menggelikan. Jadi untuk para trader ini masih ada yang bingung ya. Saya coba tanyakan ke grup member yang trading bareng saya ya. Saya coba tanyakan siapa yang menggerakkan harga di market. Nah, ternyata dari beberapa pertanyaan ada yang masih bingung, menjawab dengan tidak tahu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjawab dengan menjelaskan kepada Anda. Simak sampai selesai video ini. Jadi sebenarnya siapa sih yang menggerakkan market forex ya? Jadi di market forex setidaknya ada 6 unsur yang menggerakkan market forex. Saya bahas satu-satu dulu. Ada bank pemerintah, ya, bank swasta, trader retail, broker, terus ada spekulan, ya, dan juga perusahaan multinasional. Ya. Jadi 6 unsur itu mampu menggerakkan harga forex. Tentunya tidak berdiri sendiri. Artinya semuanya saling bekerjasama, tidak hanya trader retail saja, tidak hanya spekulan saja. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi dari bank pemerintah, di bank pemerintah ini mampu menggerakkan forex cukup signifikan. Contohnya saat bank pemerintah menaikkan dan menurunkan suku bunga, dia akan cukup berpengaruh dalam market forex ya. Tentunya supply dan demand-nya akan sangat berpengaruh. Ini berkaitan dengan fundamental suatu negara. Contohnya kalau bank-bank The Fed ya mengatur suku bunganya, itu akan cukup berpengaruh dalam pergerakan market forex di Amerika. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bank swasta. Bank swasta melakukan trading forex juga untuk para member dan nasabahnya. Nah, makanya cukup berpengaruh juga untuk mempengaruhi pergerakan market forex ya. Yang ketiga adalah trader retail ya. Jadi trader retail itu cukup berpengaruh, tapi memang tidak serta-merta hanya trader retail saja yang menggerakkan market forex ya. Nah, selanjutnya adalah spekulan. Jadi spekulan ini saya ambil satu contoh di Inggris ya. Inggris pernah terjadi namanya peristiwa Black Wednesday ya. Di sana di tahun 92 ya, George Soros dan kawan-kawannya melihat pound sterling ini dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, di situ dia melakukan penjualan secara besar-besaran dengan kawan-kawannya. Disitulah pound sterling hancur ya, menjatuhkan harga pound sterling sampai titik-titik paling rendah ya. Itu di tahun 92. Makanya mungkin kita pernah dengar cerita tentang George Soros ya, itu memang benar adanya. Jadi spekulan yang punya modal sangat besar bisa menggerakkan market. Tapi kalau lagi motivasinya apa untuk menggerakkan market ya? Hanya segelintir saja untuk orang-orang seperti George Soros ya. Nah, selanjutnya adalah broker ya. Broker itu adalah jembatan kita masuk ke market forex ya. Kita sangat terbantu dengan adanya broker, dengan adanya sistem leverage ya. Dan kita bisa terbantu dengan modal yang ideal, kita bisa trading forex ya. Misalnya dengan leverage 1/500, 1/1000 dan sebagainya. Ya. Broker adalah mampu menggerakkan market ya. Selanjutnya adalah perusahaan multinasional ya. Multinasional ini yang saya maksud contohnya kayak perusahaan skalanya sudah go internasional ya. Biasanya dia melakukan trading forex juga ya, melakukan penukaran mata uang juga. Misalnya perusahaan A punya ekspansi bisnis di perusahaan B, tentunya dia harus menukarkan mata uangnya ke B. Nah, dari situlah terjadi pertukaran. Nah, pertukaran mata uang tersebut kalau perusahaannya sudah besar, pasti nilainya juga cukup besar dan cukup fantastis. Dia juga cukup mampu menggerakkan market forex ya, seperti itu. Dan memang pengetahuan dasar ini paling tidak harus dipahami dulu untuk teman-teman trader.
bahwa pelaku pasar forex ini setidaknya ada 6 itu. Nah, untuk menyiasati itu ya akan lebih baik kalau disarankan sebagai kita trader-trader yang retail, yes, kita disebutnya trader retail, kita mengikuti alur tren, ya, jangan melawan tren. Kecuali memang kita modalnya besar sekali seperti George Soros dan kawan-kawannya. Kalau tidak sebesar itu, lebih baik kita mengikuti tren, ya. Dan kalau kita sudah salah arah, jangan takut untuk cut, jangan takut untuk keluar dari pasar. Lebih baik kita cut, tapi besok masih bisa trading daripada kita terus-terusan menahan floating, salah arah dan terus-terusan minus sampai akhirnya jadi MC. Seperti itu ya. Makanya memang pengaturan lot, pengaturan modal sangat penting untuk trader-trader bisa bertahan lama di market. Seperti itu ya. Nah, saya akan cerita sedikit tentang komunitas ya. Komunitas saya yang bernama Smart Trader Community. Jadi di Smart Trader Community mengajarkan juga tentang hal-hal tersebut. Bagaimana caranya mengatur lot, ya, caranya mengatur psikologi tradingnya, cara mengatur teknikalnya, ya, dan melihat fundamental. Hal tersebut lengkap semua di Smart Trader Community, ya. Untuk bimbingan dan edukasi semuanya gratis, full, tidak ada biaya apapun, dan keuntungan 100% untuk member sendiri. Jadi nanti saya sarankan untuk teman-teman trader yang belum join, silahkan join di Smart Trader Community. Caranya cukup simpel, nanti saya hubungi, kasih nomor HP ya di bawah, silahkan nanti hubungi aja, dan nanti saya sertakan link juga untuk trading bareng saya secara gratis. Jadi kalau saya punya pandangan sinyal, ya, saya punya beberapa sudut pandang, saya akan share di situ. Silahkan nanti klik saja di situ agar kita bareng-bareng trading. Oke, jadi sedikit cerita tentang Smart Trader Community ya. Smart Trader Community ini ada pendirinya seperti Mas Agus Kurniawan, ya, terus Mas Kiki Daris, Mas Irfan Sulistiawan, ya, dan saya sendiri, ya, Musli. Ada juga mentor-mentor yang lain seperti Ayu, terus ada Mbak Nabila, Mbak Widya, banyak ya. Jadi nanti kalian bisa belajar banyak di Smart Trader. Nah, saya akan angkat beberapa sosok ya yang cukup berpengaruh di Smart Trader Community. Mas Agus Kurniawan, ya, Mas Agus Kurniawan ini lebih banyak bermain di psikologi ya. Jadi trading itu memang betul ya, lebih banyak mengatur psikologi di 80%-nya, 20% adalah hal-hal yang lain. Saya banyak belajar di psikologi trading dari Master Agus Kurniawan ya. Yang kedua, Mas Kiki Daris. Mas Kiki Daris ini bagus juga untuk teknikal di BBMA-nya ya. Dia sudah lebih dari 10 tahun menggeluti BBMA dan dia sudah tahu mana teknik yang lebih simpel untuk cara masuk ke marketnya ya. Yang ketiga, di Smart Trader Community ada Mas Irfan Sulistiawan ya. Saya terinspirasi dari Mas Irfan ini. Saya dulu diperkenalkan oleh Forex oleh Mas Irfan. Jadi basicnya saya dulu dari Mas Irfan, mulai dari dulu teknik apa 3MA ya dan sebagainya, cara mengatur lot dulu saya banyak diperkenalkan oleh Mas Irfan. Nanti kalian silakan ya join saja di Smart Trader Community, jadi bisa berkumpul dengan semua mentor-mentor di sini dan bisa saling diskusi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai ya. Saya harap video ini bisa memberikan pencerahan ya, bermanfaat untuk kalian yang masih trader-trader pemula, khususnya yang belum tahu siapa yang menggunakan harga market di forex ya. Terima kasih, semoga bisa ketemu lagi di video selanjutnya dan salam profit.